Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah pada subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Mudah-mudahan pada subuh hari di penghujung Ramadan, 10 hari yang terakhir pada Ramadan tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar melanjutkan kajian kita beberapa minggu yang lalu, amaliyah yang mesti kita buat dalam bulan suci Ramadan. Paling tidak amaliyah ini untuk dilatih dan kemudian keluar daripada bulan Ramadan kita sudah bisa terlatih untuk bisa melaksanakan amaliyah ini. Lanjutkan yang keenam, amaliyah yang keenam, 10 T yang akan kita laksanakan pada Ramadan. Harapannya di luar Ramadan ini akan kita amalkan, bukan hanya pada bulan suci Ramadan. Dari awal sudah kita bahas, mulai dari T yang pertama taubat, yang kedua takbiratul ihram, takbiratul ula, salat berjamaah, tawakal, tilawah Al-Quran, kemudian taat kepada kedua orang tua dan tunduk kepada para suami. Maka sekarang kita ambil T yang keenam. Apa T yang keenam? Amaliyah yang mesti ada dalam diri kita dan dalam hati ini mesti ada. Jika tidak, hati kita ini akan gelisah. Apa T yang keenam? T yang keenam ini adalah tawakal. Kita ini mesti ada tawakal dalam hati ini. Tawakal ini Pak bukan pasrah. Tawakal ini menyandarkan urusan kepada Allah dengan tetap melaksanakan perintah Allah, berikhtiar dan berusaha. Maka tawakal ini adalah amalan hati. Kalau sholat kita mungkin bisa lihat amalan zahir. Kalau baca Quran mungkin kita bisa lihat amalan zahir. Tapi tawakal adalah amalan hati. Apa amalan hati? Menyandarkan segala urusan kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, man aslama wajahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, barang siapa yang menyandarkan urusan itu seluruhnya kepada Allah, dia sandarkan bulat-bulat kepada Allah. Man aslama wajahu lillah wa huwa muhsin,
kemudian dia buat yang terbaik, dia buat perbuatan yang terbaik di kehidupan dunia ini. Kata Allah di penghujung ayat tadi, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, Allah akan cabut dalam hatinya rasa takut dan tidak akan pernah berkecil hati atau bersedih hati. Kita ini perlu rasa takut dan bersedih hati ini hilang dalam hati, Pak. Apalagi di 10 hari yang terakhir ini, konsentrasi kita pecah. Sebagian orang sudah melakukan persiapan-persiapan dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sebagian lagi mempersiapkan segala sesuatu persiapan untuk melaksanakan di penghujung-penghujung Ramadan. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan buat kita bersama, ini hari checking final. Checking final itu maknanya Allah nak nengok daripada amaliyah-amaliyah kita, bukan amaliyah zahir saja, tapi amalan-amalan hati kita untuk menghadapi daripada Hari Raya Idul Fitri setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi tawakal ini orang-orang yang menyandarkan urusan kepada Allah. Di awal dahulu sudah saya sampaikan, suatu ketika zaman Bani Abbasiyah ada satu orang soleh, dia berpuasa. Ketika masuk ba'da solat asar, duduk depan rumah, datang satu orang musafir di depan rumah itu melewati rumahnya. Maka musafir itu datang dari kampung seberang, ingin ke kampung seberang sana. Maka musafir ini berkata kepada tuan rumah tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata musafir tadi, wahai tuan, saya dari kampung seberang sana, ingin ke kampung seberang sana. Sebentar lagi akan datang waktu berbuka. Bolehkah tuan mengizinkan saya untuk beristirahat sebentar di rumah tuan, sekedar menghilangkan rasa lelah dan letih? Maka tuan rumah tadi berkata, silahkan, tafadhol, dibuka pintu rumah, dihidangkan, disiapkan tempat duduknya, disiapkan tempat mejanya, disiapkan tempat tidurnya. Maka ketika datang waktu berbuka, tuan rumah tadi menghidangkan menu berbuka. Untuk tuan rumah tadi 1 gelas air putih, 1 buah biji korma. Tamu tadi dihidangkan juga 1 gelas air putih, 1 buah biji korma. Mereka makan berbuka. Habis berbuka, tuan rumah tadi mengajak tamu untuk melaksanakan solat maghrib berjamaah. Selesai solat maghrib berjamaah, tamu tadi berkata dalam hatinya. Apa kata tamu itu? Mudah-mudahan habis solat maghrib ini tuan rumah mengajak kita makan. Rupanya tuan rumah habis solat maghrib langsung melaksanakan solat sunat awabin 6 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, salam. Jadi sunnahnya itu habis solat maghrib melaksanakan solat sunat awabin 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, salam. Ini tamu tadi berkata dalam hati, subhanallah, memang luar biasa Ustadz nih. Habis daripada puasa, solat maghrib, habis solat maghrib langsung solat sunat 6 rakaat. Maka habis solat sunat tadi, apa kata tamu? Tamu berkata dalam hati, kata tamu tadi, mudah-mudahan habis solat sunat ini tuan rumah mengajak saya makan. Rupanya habis sembahyang sunat awabin, masuk waktu isya. Mereka pun solat isya berjamaah. Kata tamu, koyo ndak kan makan-makan. Habis solat isya, tamu berharap di hatinya, mudah-mudahan habis isya ini sebelum tarawih witir, ini tuan rumah ngajak makan. Rupanya habis solat isya, tamu tadi, tuan rumah tadi langsung solat sunat tarawih dan witir. Maka tamu pun ikut. Habis tarawih dan witir, apa kata tamu tadi? Pasti tidak akan ada perubahan. Habis sembahyang witir kok pasti makan. Rupanya habis witir, tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu sahur. Kata tamu, bilo makan. Sampai masuk waktu sahur, tuan rumah tadi baca Quran, tamu tertidur.
waktu sahur dibangunkan, dihidangkan lagi 1 gelas air putih, 1 buah biji korma. Tuan rumah pun sama, minum 1 gelas air putih, 1 buah biji korma. Tamu berkata dalam hati, tadi babuko iko yo. Tapi tamu ini makan saja. Setelah habis masa sahur, mereka sholat subuh berjamaah. Habis subuh berjamaah, tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu duha. Tamu tak tahan, permisi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, saya permisi dulu, ingin melanjutkan perjalanan. Kata tuan rumah tadi, iyalah. Kata tamu tadi, alhamdulillah, tuan rumah telah mengizinkan saya istirahat, berbuka, sahur di rumahnya. Alhamdulillah, saya tak bisa balas kebaikan tuan. Semoga kebaikan tuan dibalas oleh Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan tamu tadi pergi. Belum beberapa jauh, dipanggil oleh tuan rumah tadi. Anak muda, fulan sini. Datang tamu tadi. Ada apa tuan? Kata tuan rumah tadi, wahai anak muda, saya sampaikan satu pesan kepada engkau. 1 malam kau tinggal di rumahku, 1 malam kau berbuka di rumahku, 1 malam kau sahur di rumahku. 1 malam kau tinggal di rumahku, kau lihat istriku sudah tidak ada, meninggal dunia, anak pun aku tidak punya. Engkau berbuka bersamaku, sahur bersamaku, berbuka dengan 1 gelas air putih, sahur dengan 1 gelas air putih, makan dengan sebiji korma, sahur pun dengan sebiji korma. Engkau 1 malam tinggal di rumahku, 1 malam pula kau lihat kemiskinanku, 1 malam pula kau lihat kesusahanku. Keluar kau dari rumahku ini, bertemu nanti engkau dengan orang lain, tutup mulutmu. Jangan pernah kau ceritakan kemiskinanku kepada orang lain, karena kemiskinanku telah kuceritakan kepada Allah. Ada wak condo itunya pak. Tidak ada. Awak ada masalah ngadu ke laki, ngadu ke Pak RW. Pak RW punya masalah ini tidak sudah adiknya. Menyandarkan urusan kepada Allah. Orang yang bertawakal itu menyandarkan urusan kepada Allah. Tidak ada lagi urusan lain. Sandarkan pada Allah. Habis titik. Maka betul kata Allah tadi, orang yang menyandarkan urusan kepada Allah, tanya hati mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kami akan cabut di hatinya rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Tidak takut menghadapi rayo doh. Tidak kete hati menghadapi rayo doh. Kalau tidak pak, kegelisahan tu datang pak. Orang boleh baju, awak tidak boleh baju. Orang pegawai ni mau THR, orang pegawai negeri, awak pegawai ngeri. Mana lo kan terima? Kalau seandainya kita sandarkan urusan kepada Allah, maka Allah cabut di hati itu rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mau saya luruskan sedikit. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dahulu itu pemahamannya seperti ini. Mereka tuh punya keyakinan yang betul, tidak ada satupun tempat mengadukan segala urusan itu kecuali kepada Allah. Sandarkan semua kepada Allah. Baik. Sekarang kita lihat ada satu kisah Maryam putri Imran. Maryam putri Imran. Maryam ini ibu Isa alaihissalam. Saya buat garis dari atas dulu biar paham. Dari atas saya ambil Nabi Ibrahim. Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya, bapak para nabi. Jadi Ibrahim kok bapak para nabi. Kenapa bapak para nabi? Karena dari rahim istri Ibrahim ini lahir banyak nabi. Nabi semua pak. Ibrahim punya 2 orang istri, 1 Sarah, 1 Hajar. Jadi ingat pak, Ibrahim punya 2 orang istri, 1 Sarah, 1 Hajar. Ibrahim dikenal dengan nama Abul Anbiya, bapak para nabi, karena dari rahim istri-istrinya lahir itu banyak nabi. 1 Sarah, 1 Hajar. Dari rahim Sarah lahir anak bernama Ishak, diangkat jadi nabi alaihissalam. Dari jalur Ishak lahir anak diangkat Nabi Yakub alaihissalam. Ini Ishak, Yakub. Yakub tuh punya nama lain, nama lainnya Israel.
Yakub tu punya anak 12 orang. Dari 12 orang Yakub tu punya nama lainnya Israel. Israel tu nama lain Nabi Yakub. Maka dikatakan anaknya itu Bani Israel. Jadi maaf, nama itu beda, nama lain sebutan. Sama kayak Ocu Jurnalis. Nama Pak Jurnalis kok Jurnalis, panggilan Ocu. Yakub sama, Yakub punya nama lain Israel, punya anak 12 orang namanya Bani Israel. Anak yang ke-12 dijadikan nabi, turunannya Yusuf alaihissalam. Jalurnya dari keturunan itu juga Bani Israel diangkat lagi satu orang nabi, diberikan kitab Taurat namanya Musa alaihissalam. Dari keturunan Bani Israel lahir lagi keturunan, diberikan juga kitab suci namanya Isa alaihissalam, diberikan kitab suci Injil. Itu jalur kanan. Jalur kiri Hajar. Dari Hajar lahir Nabi Ismail, dari Ismail turun keturunan, dari keturunan Ismail lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi semuanya. Ketika Imron, nih Imron Pak, Imron putri, Maryam putri Imron. Di Quran tidak disebutkan nama ibu Imron. Maaf, di Quran tidak disebutkan nama ibu Maryam. Yang dikatakan Maryam putri Imron. Apa hubungan Imron? Imron ini bukan nabi, tapi tingkat kesolehannya sama dengan tingkat kesolehan para anbiya, sama. Tapi dia bukan nabi. Tingkat ketaatannya sama seperti tingkat ketaatan nabi. Imron punya istri. Istrinya ini saudara daripada istri Nabi Zakaria alaihissalam. Istri Zakaria namanya Sa'ah. Maka istri Zakaria itu bersaudara dengan istri Imron. Imron doa kepada Allah. Apa doa Imron? Inni nazartu laka ma fi badni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, kata Imron, aku bernazar kepadamu, jadikan anak keturunan kami ini orang-orang soleh. Maka dikabulkan oleh Allah, lahirlah putri Imron bernama Maryam alaihissalam. Omak uangko adik badia. Maryam ini punya kelebihan yang luar biasa. Maryam ini kelebihannya luar biasa. Perempuan yang menjaga kehormatan. Setiap hari dalam rumah. Kalau bahasa awak kini Pak, dalam rumah. Kalau Maryam itu berada dalam mihrab. Sibuk beribadah. Kalau bahasa kita sekarang sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk macam-macam. Maryam ini perempuan yang terpelihara. Sibuk dalam mihrabnya beribadah. Sibuk dalam mihrabnya taat kepada Allah. Belum menikah, tidak disentuh laki-laki lain, dan tidak pernah bersuami. Jadi maaf, jadi kalau ada warga kita hari ini yang tidak bersuami-suami perempuan, maka jadikan dirinya sebagai Maryam, taat kepada Allah. Maryam ini berada dalam mihrab, selalu beribadah. Maka turun ayat menjelaskan, fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Tahukah kalian siapa yang pemelihara yang paling baik di muka bumi ini? Pemelihara yang paling baik itu Allah. Tak kala Nabi Zakaria heran melihat Imron nih, anak tibodenya, omak bini orang kau adik-adik. Dibukalah mihrab oleh Zakaria alaihissalam. Terkejut Nabi Zakaria, dilihatnya dalam mihrab itu ada buah-buahan makanan yang lengkap yang datang tidak pada musimnya. Kini musim duku tibo duyan, kini musim duyan tibo manggi. Musim buah-buahan yang datang tidak dengan musimnya. Maka Zakaria heran bertanya. Quran juga bercerita di sini. Apa kata Maryam? Kata Zakaria, wahai Maryam, ini apa ini? Kata Maryam, ini makanan. Innalaki haza. Ini dari mana? Huwa min indillah. Ini semua datang dari Allah. Makanan itu turun, Allah yang memberikan Maryam makanan yang diberikan Allah ke dalam mihrabnya. Langsung diturunkan Allah. Maka ulama tafsir mengatakan makanan yang turun untuk Maryam itu makanan yang terbaik dari jenis buah-buahan, yang makanan buah-buahan itu
tumbuh di luar musim. Terkejut Zakaria melihat makanan berada. Ketika ketaatan Maryam luar biasa, maka bermulailah ujian tawakal. Maryam kapan kerja? Tidak ada kerja. Kapan dia punya usaha? Tidak ada. Sibuk menjadi orang taat, Allah bertanggung jawab menyempurnakan rizkinya. Ketika Maryam sudah ketaatan yang luar biasa, bermulalah ujian. Apa ujian? Ujian yang pertama, Maryam hamil, melahirkan anak yang lahir Nabi Isa alaihissalam. Ketika hamil, Maryam gelisah hatinya, tak tenang pikirannya. Apa kata Maryam? Ya Allah, saya tak pernah disentuh laki-laki lain. Saya belum bersuami. Saya bukanlah perempuan maksiat. Tapi kenapa saya bisa hamil? Maryam ragu. Kenapa Maryam bisa hamil? Padahal Maryam tak punya suami dan tak pernah disentuh oleh laki-laki. Apa kata Allah? Maaf, ketika sedikit saja tawakal dan iman Maryam bergeser, Allah tidak turunkan lagi makanan dari surga. Apa kata Allah? Wahai Maryam, ada batang korma, pukullah batang korma itu. Dari korma yang dipukul oleh Maryam, Allah jatuhkan korma-korma yang basah. Kata Allah, makanlah. Allah tak antar lagi makanan dari surga. Sedikit iman Maryam bergeser, sedikit tawakal Maryam bergeser, Allah tak hadirkan lagi pertolongan. Sedikit, Pak. Apalagi kita hari ini bukan yang sedikit, kita iman dan tawakal kita ini keluar masuk, sehingga tidak datang pertolongan Allah. Satu pelajaran yang kita ambil. Dua, Allah menyuruh pukul batang korma. Inilah salah kita, Pak. Ini kadang-kadang kita nih baca Quran, kadang-kadang kita baca Quran memahami agama sesuai otak kita. Kenapa saya katakan sesuai otak kita? Kita memahami agama ini sesuai selera. Orang kalau tidak paham dengan agama, dia akan jadikan ini ayat sebagai dalil. Coba tengok tuh Ustaz, Maryam jo memukul-mukul batang korma, baru turun buah korma, baru turun buahnya. Itu maknanya kita tuh harus kerja, mati-matian kerja. Kalau tidak kerja tidak dapat uang, kalau tidak kerja tidak akan sukses. Ini pemahaman yang keliru. Ayat ini diturunkan Allah bukan untuk menunjukkan pentingnya kerja. Ayat ini bukan menunjukkan pentingnya kerja. Cuma de uta awak piti, awak terjemahkan ayat ko piti-piti sadonya. Allah sengaja suruh, wahai Maryam, pukul batang korma. Kenapa dikuruh pukul? Karena ketika itu kan Maryam gelisah. Pertanyaan Maryam, saya ini hamil, tidak punya suami, tidak ada laki-laki yang menyentuh. Kenapa saya hamil? Kata Allah, Maryam, pukul tu batang korma. Dari batang korma yang dipukul, jatuh buah korma yang basah. Apa maknanya? Allah ingin nak mengajarkan kudratullah kepada Maryam. Oi Maryam, apa yang membuat engkau gelisah? Apakah kau ragu bahwa hamil engkau itu bukan? Apakah engkau ragu bahwa aku tak bisa menjadikan keadaan engkau demikian, walaupun tanpa suami, walaupun dengan suami, walaupun tanpa laki-laki? Kata Allah, wahai Maryam, pukul batang korma. Maaf Pak, batang korma aku sama aja batang sawit. Kalau bapak punya batang sawit, dalam batang sawit itu ada jantan, ada betino. Tetap satu kapling sawit, dalam tu ada sawit jantan, ada sawit betino. Kalau bapak tanam saja sawit betino, tidak akan tumbuh. Kalau bapak tanam saja jantan, tidak akan berbuah. Tetap ada jantan betina. Sama seperti batang salak. Batang salak kalau tidak dikawinkan jantan betina, tidak akan berbuah. Dan itu sunnatullah. Kurma pun sama, tidak akan berbuah kalau tidak ada jantan betina. Tapi yang dimaksud Allah kurma di sini, kurmanya itu tunggal. Kata Allah, wahai Maryam, apa yang kau takutkan, apa yang kau khawatirkan? Kurma saja, tidak ada jantan betina. Aku sanggup menurunkan buah kurma yang basah kepada engkau. Maknanya itu Allah ingin menjelaskan kudratullah, kehebatan Allah. Sama dengan perkara rizki, Pak. Rizki ini diusahakan atau tidak? Maaf Pak ya, rizki ini diusahakan atau tidak, yang jatah kita akan tetap kita dapatkan. Contoh, ada orang kaya, suaminya pengusaha,
istrinya wanita karir, punya anak 10 orang. Ke-10-10-nya nih jantan sodo. Anak yang pertama kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Anak yang kedua kuliah di UGM. Anak yang ketiga kuliah di Trisakti. Anak yang keempat kuliah di UI. Anak yang kelima tamat SMA. Anak yang keenam baru masuk SMA. Anak yang ketujuh SMP. Anak yang ke-8 baru masuk SMP. Anak yang ke-9 kelas 6 SD. Anak yang terakhir umur 3 tahun. Laki-laki, ayah ibunya ni orang kaya. Maka ayah ibunya meninggal dunia dalam kecelakaan. Meninggalkan harta warisan, ditotalkan semua uangnya 10 miliar. 10 miliar. Menurut fikih mawaris, pembagian harta warisan, kalau ayah ibunya meninggalkan harta warisan 10 miliar, anaknya tuh 10 orang jantan segalanya. Pembagian harta warisan dibagi sama rato. Dapat 1 miliar. Yang kuliah di Al-Azhar mengusahakan harta warisan, dia dapat 1 miliar. Yang kuliah di Trisakti diusahakan, dia dapat 1 miliar. Yang kuliah di UI dan UGM, dia dapat 1 miliar. Yang SMA mulai berakal, dia dapat 1 miliar. Yang SMP, yang SMA baru masuk SMP dapat 1 miliar. Saya tanya pada ibu-ibu, anak yang tadi yang paling kecil nomor 10, 3 tahun, kira-kiranya dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat. Kalau tak dapat, zalim. Kapan anak umur 3 tahun kau mengusahakan piti kau? Tidak ada. Rizki kau kalau sudah memang ditentukan Allah, maka dia akan datang sebagaimana maut mendatangi kita. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka Allah akan cabut rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Maka rizki kau lah tersurat, Pak. Kerja kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Nyo kalau kan kayo ko pak nyo kan kayo nyo. Kalau kan banse wak banse nyo. Ada orang kerojo sejam 2 jam kayo. Ada orang kerojo tunggang tunggik dari pagi siang malam kayo ndak je doh. Akhirnya utang bayar ya miskin tori jo. Nyo sudah dengan Allah. Kata Allah, man aslama wajhulillah, sandarkan urusan, kami akan cabut rasa takut dan kalian tidak akan pernah bersedih hati. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, punya kurma di Mekah paling banyak. Kalau bahasa kini awak punya sawit. Hijrah bersama Nabi ke Madinah, ditinggalkan semua kebun kurmanya. Kayo. Sampai di Madinah, tidak ada piti sesen pun. Kemudian dia duduk di Masjid Nabawi. Kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, apa yang mau kau lakukan? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya akan coba berdagang. Tapi kena uang tak ada, saya coba berjualan kurma busuk. Busuk, kurma-kurma busuk itu dikumpulkannya, dia jualan. Kena modal tak ada. Rupanya pada tahun itu terjadi wabah penyakit di kota Mekah Madinah. Ubek penyakit itu kurma busuk, kayo lo balik. Lah, itu kalau kan montuk kayo kok Pak. Kalau kaya ditakdirkan Allah, nyo kan kayo jawabnya Pak. Kalau kan bansek ditakdirkan Allah, kerojo siang malam tunggang tunggi ndak pulang-pulang, manda 8 bulan, ndak nyo kan kayo doh. Jadi kerja kita 10 hari ini Pak, saya mau tanya Pak, menghadapi lebar ini 10 hari apa? Ndak ada pilihan lain Pak, nak manggale, lata lambe manggale. Nak boleh, nak buat usaha, sudah terlambat. Maka 10 hari yang terakhir ini tawakal kepada Allah, sandarkan urusan kepada Allah. Nanti Allah akan cabut di hati itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dicabut rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Menghadapi lebaran tidak ada berkecil hati. Boleh baju lah orang, buat kue lah. Kalau tidak hati ini gelisah Pak. Awak ingin duit condo orang. Awak ingin condo orang. Uang nak mecat rumah, awak nak mecat rumah pula. Uang nak pakai kendaraan, awak nak pakai kendaraan pula. Uang nak buat kue rayo, awak nak banyak lo kue rayo. Orang beli baju rayo 3, awak nak beli sama pula. Artinya apa? Orang punya piti, awak nak punya piti. Orang selesai, awak gelisah. Ini penyakit kita Pak. Nah, 10 hari yang terakhir tidak sampai. Sekarang puasa yang ke 24.
Tinggal 6 hari lagi Pak, seminggu lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Nak pulang kampung jalanlah dihalang hariko. Nak tunggu piti masuk tamano-mano nanti boh. Kabarnya solat id dilarang pulo. Sempurna penderitaan kita Pak. Terima saja. Maka oleh karena itu datang orang tanya dengan saya. Ini saya sampaikan di Masjid Al-Manar dekat Profesor Dr. Alaidin Koto. Habis ceramah jamaah tanya, Pak Ustadz, bukankah agama ini menyuruh kita berikhtiar? Agama ini menyuruh kita berusaha? Betul. Ada ayat innallaha la yughayyiru ma. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Betul ini ayat, betul. Tapi maaf, ini ayat lihat asbabun nuzulnya. Lihat sebab turunnya ayat. Kita ni otak kita piti. Awak terjemahkan ayat versi piti-piti. Utak awak kok kerajo je nyo, maka awak terjemahkan kerajo-kerajo. Innallaha la yughayyiru ma. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tak merubahnya. Tuh Ustaz, kalau kita tidak sungguh-sungguh tidak akan dirubah oleh Allah. Kalau kita tidak kerja sungguh-sungguh tidak dikasih makan oleh Allah. Kalau kita tidak kerja sungguh-sungguh tidak akan kaya. Hati-hati Pak, ini pemahaman yang keliru. Asbabun nuzul ini ayat, sebab turunnya ini ayat bukan menyuruh kita kerajo. Kena ayat ini ujungnya ada kata anfus. Ini ujung ayat asbabun nuzulnya hati. Kalau orang tidak mau memperbaiki hatinya, tidak sungguh-sungguh memperbaiki hatinya, Allah tak rubah hatinya. Cuma dek utak awak piti, awak terjemahkan ayat kau versi piti-piti. Ini ayat untuk hati. Orang yang tidak punya keinginan untuk merubah hatinya jadi lebih baik, Allah tidak akan rubah. Bukan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini pesan untuk kita bekerja mati-matian, tidak. Makanya betul kata Ustadz Abdul Somad. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai dia lupa makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai nyota lambek makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai inyo pun tidak bisa makan. Ini keadaan kita. Maka kita tidak belajar Pak, tawakal, nyandarkan urusan ini kepada Allah. Selesai. Pak Ustadz, lantas apa solusinya? 2 saya beri solusi. Bapak Ibu mau amalkan kedua-duanya boleh, karena kedua-duanya sunnah Nabi SAW. 1. Mengamalkan Imam Syafi'i atau mengamalkan pendapat Imam Malik. Apa pendapat Imam Malik? Apa pendapat Imam Syafi'i tentang konsep tawakal? Imam Malik itu guru Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Suatu ketika Imam Syafi'i duduk dalam majelisnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Sesungguhnya rizki itu datang dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia dalam perkara rizki. Rizki itu sama dengan maut. Betapapun orang lari dari maut, maut akan mendatanginya. Betapapun kita lari dari rizki yang Allah tentukan kepada kita, rizki itu akan mendatanginya. Sesuatu yang kita makan di mulut, kalau memang ditakdirkan bukan rizki kita, maka sesuatu itu akan keluar dari mulut itu dan tidak pernah kita dapatkan. Sesuatu yang memang menjadi hak kita akan Allah datangkan kepada kita, walaupun rizki itu berada di antara 2 bukit yang jauh dan berbeda. Karena rizki itu hak mutlak Allah, bukan ada campur tangan manusia. Mendengar ceramah Imam Malik, Imam Syafi'i protes. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada campur tangan manusia. Lantas kerja usaha di mana? Pulang Imam Syafi'i dari majelis Imam Malik. Sampai di rumah, dilihatnya ada tetangga sebelah rumah sedang memanen buah korma. Dibantu oleh Imam Syafi'i memanen buah korma. Setelah dibantu, apa kata tetangganya? Wahai Syafi'i, alhamdulillah engkau telah bantu panen anggur kami, panen buah anggur dan kurma kami. Ini hadiah dari kami untuk engkau. Dikasih 1 tangkai anggur kepada Imam Syafi'i dari tetangga yang punya kebun tadi. Apa kata Imam Syafi'i? Inilah dalil untuk mematahkan pendapat guruku Imam Malik. Kalau seandainya aku tak bantu tetanggaku itu manen anggur, aku takkan dikasih setangkai anggur. Kalaulah aku tak bantu berusaha untuk membantu pemanennya, tetanggaku takkan berikan 1 buah 1 tangkai anggur. Berarti rizki itu ada konsep usaha di dalamnya. Datang Imam Syafi'i ke tempat Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai guru, sesungguhnya rizki itu adalah hak Allah, tapi manusia berikhtiar.
Aku pulang dari tempat majlis engkau, aku menemukan tetanggaku sedang memanen anggur. Aku bantu dia memanen, maka setelah memanen dia berikan aku setangkai anggur. Kalau seandainya aku tak bantu, maka takkan dapat setangkai anggur. Kalau seandainya aku tak tolong, aku takkan dapat setangkai anggur. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, sesungguhnya engkau benar. Tadi habis solat duha, terlintas di pikiranku, aku pingin makan anggur. Alhamdulillah Allah antarkan engkau untuk mengantarkan anggur kepadaku. Manonan sonang kojo, manonan sonang Pak kojo. Maka kalau kita ndak setakwa Maryam, ndak setakwa kojo je lah. Jangan sosok lele. Ku sembahyang terlambat pandai pulo, doa-doa ndak berkojo, sosek. Kalau iman awak ndak betul, amal awak masih rusak, ikhtiar Pak. Ada makam-makam tertentu. Imam Malik mana yang lebih senang kerjanya? Yang berusaha datang rizki, atau yang tak berusaha Allah datangkan rizki kepadanya? Kedua-duanya benar, tapi tetap tergantung daripada makam tawakal dan keimanan kita. Maka sekarang ini ada waktu 6 hari menjelang Lebaran. Apa yang bisa kita buat? Tidak ada. Nak menggali pical lata lambe, nak menggali baju rayo lata lambe, nak kerojo bangunan tukang lata lambe, nak buat proyek lata lambe. Tapi ada yang belum talambe. Tawakal, jadikan seminggu ini bermunajat kepada Allah. Allah akan cabut rasa takut di hati kau. Tidak ada gelisah lepas. Kalau tidak apa akan gelisah terus. Orang masak kue bawang awak gelisah yo. Orang masak kacang tujin awak khawatir yo. Dan orang selesai kue awak tidak jual doro. Kenapa? Maka belajar kita tawakal kepada Allah. Belajar Pak, habis urusan. Tidak ada masalah dunia ini Pak. Mau lebaran atau tidak, tak ada persoalan. Lebaran akan datang. Ado tidak ada kue bapak, ado tidak ada minuman kaleng, ado tidak ada peyek nan rayu, kau pastikan tiba je. Iya atau tidak? Ya. Apa yang awak takut lah? Kalau seperti ini hidup ini kan lapang Pak. Tidak ada masalah. Sibukkan dengan amal. Tidak selesai sejus, 2 juz. Tidak selesai 2 juz, 3 juz. Habis urusan, selesaikan dengan amal, maka Allah akan cabut rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Jadi tawakal, kau amalan hati. Mudah mengecek di mulut muncung, mudah. Tapi ini amalan hati. Kalau kita tidak belajar kapan lagi? Sekaranglah masanya belajar. Di era pandemi, tadi malam kami musyawarah dengan pengurus. Dibacalah daftar orang-orang miskin. La ilaha illallah. Orang miskin daftarnya makin bertambah, orang kaya makin sakete. Coba bayangkan. Daftar nama orang kaya makin sedikit, daftar nama orang miskin makin banyak. Orang dilarang pulang ke mudik. Hari ini mulai tanggal 6 tadi jam 12.00. Untuk pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah mengeluarkan edaran tidak melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Tinggal surat keputusan dari pemerintah kota. Karena kita di Tambang Tarebangun tidak ada kaitan dengan kota. Tinggal menurut instruksi dari pemerintah Kabupaten Kampar. Olah dilarang mudik, piti ndak ada, idui banse, sembayang dilarang, sempurna main ompek kosong. Lantas kita mau marah dengan siapa? Mau marah dengan pemerintah? Ini keadaan, maka tawakal, sandarkan semua urusan kepada Allah. Kita nak belajar menyandarkan urusan semua pada Allah. Maka orang-orang yang menyandarkan urusan kepada Allah, hidup mereka itu berkah, tenang, tidak ada masalah. Kalaupun kegelisahan kecil ada dalam kehidupan mereka, tapi rasa takut tidak akan ada lagi. Rasa takut yang menghantui mereka, rasa was-was, rasa keinginan-keinginan mereka. Maaf Pak, ini mohon maaf. Menjelang Ramadan ini wajar. Subuh semalam saya memberikan kajian, tidak bisa ngaji di sini di Al-Falah Darul Muttaqin. Tadi malam saya singgah ke Masjid Agung An-Nur. Tadi malam ke Masjid Agung An-Nur. Solat tarawih dan witir. Bapak tahu berapa jamaah solat Masjid Agung An-Nur tadi malam? Tadi malam itu kalau saya tak salah satu sab 9, 9, 12, tidak sampai 23 orang. Masjid Agung An-Nur. Coba bayangkan. Di Masjid Al-Falah sama Pak Koko berapa jumlah Pak Koko? Al-Falah Darul Muttaqin di Jalan Sumatera itu sampai ke teras masjid. Yang iktikaf saja hampir 200 orang. Masjid Agung An-Nur yang sebesar itu, masuk mobil saya parkir, mobil yang parkir hanya sabole. Coba bayangkan. Pas ketika saya keluar dari Masjid Agung An-Nur, macet Sudirman. Apa yang diutak orang? Samo Jawa, persiapan rayo. Dan sibuk ke bazar, dan sibuk ke persiapan raya.
Padahal mohon maaf 10 hari terakhir ni checking final. Maka ibu-ibu kalau yang takkan bisa buat kue rayo, kue bawang, peyek, mentega, walaupun dibuat ndak jokan lomak dah. Boleh je lah. Nah, dan sok-sok tu lah. Nyawa kau hobi nak membuat kue dibuat ndak jo lomak dah peyek kue yo. Tarawih tinggal, witir tinggal, Quran tinggal. Orang kan mau gaji, gua pahala dari Allah, kan dapat ampunan. Saya ingin sarankan, raya tak lama, Bu. Raya pertama, raya kedua. Yang kantor masuk tanggal 16, 17 masuk lagi. Yang lama kan rayo kan pensiun-pensiunan. Itu lama tuh rayo. Tak lama. Jadi jangan korbankan perkara dunia yang sementara nih. Meninggalkan amalia-amalia. Sudah cukup, sudah. Seboleh bulan awak mencepiti, seboleh bulan ndak jo kayo do Pak. Apa boleh mencepiti 10 hari terakhir Ramadan? Ndak mungkin kayo do. Seboleh bulan mencepiti ndak jo kayo do. Maka oleh karena itu ibu-ibu bapak-bapak sing sampaikan pasang target. Yang udah khatam 1 kali buat 2 kali. Masih ada 7 hari. Yang udah 2 kali buat 3 kali. Buat amal terus, buat amal terus. Maka tawakalkan sandaran urusan kepada Allah. Alhamdulillah kami sudah berapa malam, Wah? Sudah malam kelima iktikaf. Malam pertama 23 orang. Malam kedua iktikaf di masjid susui 8 boleh orang. Malam ketiga susui balik ompek boleh orang. Malam keompek susut balik tinggal seboleh orang. Karena kami dah menghitung dari porsi makanan. Tadi malam alhamdulillah tinggal 8 orang. Saya yakin sampai malam ke-29 tinggal cie le. La ilaha illallah. Di rumah awak Pak. Lah sakit kepala nan bini minta piti le, anak minta beli sepatu le. Nan piti kalau ada ndak ada masalah Pak. Ikut piti ndak jo ada doh. Saya mau sampaikan bapak-bapak yang punya waktu luang kalau bekerja silakan bekerja. Kalau yang punya waktu luang malam minggu libur, kita itikaf sama-sama. Kita sholat tasbih, sholat istigharah, sholat taubat, sholat hajat. Tadi malam kita sholat tahajud berjamaah. Yang pasti menangilah. Kok malu menangi muka bini di masoji kok tangi. Bongak dan jadi laki kau ya Allah. Nak pandai dia nyonang anak bini jendo. Uang gayo ado sodonya awan ndak jo ado cik tu ya Allah. Ngadu ke Allah. Yang tawakal Pak. Kenapa ndak ada lagi masa? Kapan masa? Ndak ada masa lagi Pak. Apa masa kita? Tidak ada. Habiskan masa di 10 hari yang terakhir di masjid. Nanti kalian akan lihat apa yang Allah mau buat di kehidupan kalian. Baru nanti kita keluar dari fitrah. Baru nanti keadaan kita suci, bersih, hati tak ada gelisah. Maka betul kata Allah, "Walanabluwannakum bisa'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Allah berikan rasa gelisah, rasa kekhawatiran, kekurangan makan, kekurangan ini, kekurangan itu. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira ini kepada orang yang sabar. Titik habis masalah. Nah, bukan kita saja yang susah Pak. Di dunia ini sama, Indonesia sama, Panam pun sama. Kapal Titanic juga goyang Pak. Apa lagi kapal-kapal ketek model awak kok? Goyang, semua ekonomi goncang. La bisa awak makan, la bisa awak berbuka, la bisa awak sahur, kemudian diberikan Allah rezeki sedikit, maka ini yang kita syukuri demi Allah. Dah, terakhir saya berikan kesempatan. Setiap manusia lahir diberikan rizki. Manusia kau beriman tak beriman diagi rizki. Islamnya, kafirkah, Kristennya, Budanya, Hindu dikasih rizki. Tidak ada yang tidak diberi rizki. Semua diberi rizki Allah. Satu orang manusia lahir diberi 1 galon. Kalau saya umpamakan 1 galon rizki. 1 galon diberikan Allah. Ini 1 galon. Apa tujuan 1 galon? 1 galon itu rizki buat kita. Beriman tak beriman, tujuan awak mabian zoki kok. Kalau labi zoki kok, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati. Uang mati itu tanda abi zoki kok. Orang kafir dikasih juga 1 galon. Tapi untuk melanjutkan kehidupannya, maka Allah buka 1 keran. Apa kerannya? Itu yang dalam Quran dikatakan habis sholat subuh bertebarlah kamu di muka bumi. Yang tukang kerja, yang pegawai ke kantor, yang ke perusahaan ke PT, yang menggalih ke pasar, dibuka keran. Seluruh orang dapat, bekerjalah. 1 keran. Orang kafir hanya bertahan dengan 1 keran.
Tapi orang Islam bukan dengan satu keran, dibuka lagi keran kedua oleh Allah untuk orang beriman. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah, maka kami tambah rizkinya. Terbuka keran yang kedua. Apa kerja yang kedua? Bukan mencangkul, bukan nokok-nokok paku, bersyukur. Tidak cukup dengan itu, dibuka lagi oleh Allah keran yang ketiga. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami berikan mereka rizki dari pintu yang tak terduga-duga. Dibuka lagi. Apakah pegawai negeri? Apakah mencangkul kobun? Apakah menggiling kacang bumbu lotek? Tidak. Wa may yattaqillah, bertakwa. Coba bayangkan, 3 pintu keran, 1 berusaha, 2 lagi syukur dan tawakal. Baru nanti berkah. Tapi awak selama kau lupa syukur dan tawakal, sehingga kita sibuk aja bekerja. Kalau bekerja pak, tidak akan terlawan dia awak orang kafir. Orang kafir tu tidak pernah ke masjid, tidak sembahyang, berzina, bermaksiat. Kayo lo pada awak le. Oto ganti-ganti, Pajero, Fortuner. Awak rumah nyewa, Perumnas, kelompok perumahan alun lunas awak lo. Kalau kita lawan orang kafir, tidak akan terlawan pak. Kenapa? Mereka lebih lihai dibanding kita mencari harta. Tapi Allah buka pintu rizki. 1, la in sakartum, bersyukur. Yang kedua, wa may yattaqillah, bertakwa. Kemudian bertawakal kepada Allah. Selesai urusan, selesai. Tidak ada masalah. Maka di hari-hari yang terakhir ini, saya minta kepada kita bersama, ibu-ibu silakan beriktikaf di rumah masing-masing. Kemudian di tempat-tempat rumahnya, perbanyak amal-amal soleh. Man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam, berdiri pada malam-malam Lailatul Qadar. Karena malam ini adalah malam ke-20, 21, 22, 23, malam ke-24. Malam nanti adalah malam ke-25 Ramadan. Kemudian 26, 27, 28, 29. Diperkirakan puasa kita hanya 29 hari. Berarti diperkirakan malam 30 kita sudah melaksanakan takbir. Maka oleh karena itu ada masa lagi beberapa hari. Gunakan masa itu demi Allah. Jika tidak, gelisah hati ini merasa takut dan was-was, dan kita juga tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama. Terakhir saya ingin sampaikan pesan buat kita bersama. Ramadan mengajarkan kita untuk apa? Untuk bisa saling berserah diri kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk apa? Untuk hidup dalam kehidupan dunia dalam bentuk sabar, dan mengajarkan qanaah, menerima apa yang diputuskan Allah. Hati kita ingin pulang kampung, hati kita ingin mudik, hati kita ingin jumpa dengan emak bapak kita. Tapi saya heran, kenapa orang berambisi menjumpai ayah ibu mereka tahun ini? Dulu ulun datang corona, tidak pernah ditengoknya omak dah. Ketikulah corona baru mulai nak rindu dengan omak dah. Hati-hati, Allah persempit langkah-langkah kita hari demi hari. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kehidupan kita, buat kita bersama pada hari ini yang hadir di masjid ini. Perbanyak amaliyah demi Allah. Banyak masjid-masjid yang sekarang sudah meninggal, jamaah telah meninggalkan masjidnya, sudah mulai kosong. Saya berharap Bapak Ibu termasuk saya pribadi dan kita bersama sampai di akhir Ramadan nanti, apapun yang terjadi, kita akan sibukkan diri untuk beramal di bulan suci Ramadan, di detik-detik terakhir Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan berkah buat kita bersama, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.